Iya, jadi untuk video malam hari ini sebentar aja ya. Karena apa? Karena aku lagi radang tenggorokan. Nanti sempat ditonton sama Tifa, dibilang aku sakit paru-paru. TBC dan leukemia. Karena kayak gitu sok taunya Tifa mengenai penyakit yang dialami oleh Bapak Joko Widodo, ya, semua akan dikait-kaitkan dengan pemerintahan beliau. Ada bilang azab lah, ada bilang karma lah, ada bilang kutuk lah. Kalian tahu sekarang ada orang sosok meramal. Katanya umur Bapak Joko Widodo 2 tahun lagi. Sementara setauku, ada beberapa orang peramal, ya, beberapa tahun yang lalu meramalkan Bapak Joko Widodo, ya, sebentar lagi meninggal dalam waktu 3 tahun. Sebentar lagi dalam waktu 5 tahun meninggal. Nggak taunya duluan orang itu meninggal. Yang meramal itu meninggal. Jadi hati-hati untuk kau yang suka meramal yang enggak, ya. Ya, biasanya kalau meramal Bapak Joko Widodo meninggal, itu biasanya dia yang meninggal. Ya, jadi sangat meresahkan ini. Aku sebetulnya nggak terlalu mau mengomentari masalah penyakit Bapak Joko Widodo ini. Nggak mau, karena apa? Ya, kayaknya ini masalah receh gitu loh. Masalah yang nggak perlu untuk ku komentari. Tapi makin lama orang ini makin kurang ajar, ya. Karena apa? Karena apa namanya, semakin lama semakin parah gitu loh, ya. Kayaknya memang betul-betul ini penyakit yang mematikan gitu loh. Padahal sebetulnya omongan mereka lah yang sebetulnya sangat mematikan. Iya, tingkah laku mereka itu sebetulnya yang mematikan. Dan yang penting lagi sebetulnya sebentar lagi, ya kan, Bapak Jokowi yang mematikan kalian, mematikan masa depan kalian. Bukan Bapak Jokowi, penyakit Bapak Jokowi mematikan, tapi karena ulah kalian, ya, makanya nanti masa depan kalian itu dimatikan. Nggak punya masa depan, nggak bisa lihat cucu, nggak bisa lihat anak wisuda, nggak sempat punya menantu. Sebentar lagi waktunya, ya. Jadi aku bilang sama kalian, ya, ini ada laporan, ya, ada laporan. Yang pertama kita tahu, mungkin masyarakat Indonesia itu taunya laporan itu yang ada di Polda itu hanyalah laporan dari Bapak Joko Widodo, ya, terhadap para pembenci-pembenci ini, ya, dengan aduan fitnah dan juga pencemaran nama baik. Tapi sebetulnya ada lagi laporan yang ternyata lebih dulu masuk ke Polda daripada laporannya Bapak Joko Widodo, yaitu laporan Peradi Bersatu dan juga ada laporan beberapa relawan, ya, yang tadinya mereka melapor di Polres, ya, ada di Polres Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan ada beberapa tempat lainnya. Nah, ya, dilimpahkanlah itu ke Polda. Nah, ternyata yang diterima, ya, di Polda Metro Jaya itu adalah laporan dari Peradi Bersatu dan juga laporan dari beberapa orang, dari beberapa relawan lainnya, kan begitu. Nah, yang kita mau, Bapak, ya, berarti itu sekitar ada 6 laporan tambah laporan Bapak Joko Widodo 7. Ya, laporan dari Peradi 1 dan juga ada laporan dari beberapa relawan lainnya, totalnya itu 6, ditambah dengan laporan dari Bapak Joko Widodo 7 laporan. Kalau semuanya ada pencemaran nama baik, contohnya, ya, entah apa namanya, yang apa menyangkut dengan undang-undang yang berlaku, ya, maka bisa dipastikan hukuman mereka itu bukan cuman 12 tahun, ya, kalau bisa dikatakan 12 kali 5, 60 tahun lah. Nggak begitu ngitungnya, Opung. Ya, pokoknya kita desaklah untuk Bapak Polda Metro Jaya, ya, Bapak Polda Metro Jaya, ya, itu ada 7 laporan, Bapak, segera disegerakan, Bapak, gitu loh, ya, karena udah pusing kami, makin lama di luar orang ini, ya, bukan makin diam orang ini, ya, makin ribut. Ini serius pun juga udah makin sosokan kayak detektif. Sebentar di Jakarta, bentar lagi udah di Solo.
Udah di Solo, nanti sorenya udah di Boyolali. Di Boyolali nanti bentar lagi di Surabaya. Habis dari Surabaya, bayangkan jam 5 di Surabaya, jam 7 udah nyampe di Danau Toba. Aduh. Ya pernah itu kan telepon ya, apa namanya? Lagi podcastan orang itu. Michael Sidaga di mana? Lagi di Belgia katanya ya. Masa sih di Belgia? Serius? Aku kalau udah pulang balik aku ke Belgia nggak nge-YouTube lagi aku. Ya kan, Belgia ongkos sudah berapa? Banyak kali gayamu. Aku bisa begitu juga. Teman-teman, lagi outdoor aku contohnya. Teman-teman aku sekarang lagi di Korea Utara. Lagi memantau bagaimana perkembangan nuklir. Dan kira-kira sebentar lagi, kira-kira 45 menit lagi aku mau terbang ke Rusia. Ingin membicarakan bagaimana perbicaraan mereka dengan Kim Jong-un. Omong besar kalian semua, omong besar. Itu dia masalah penyakit Bapak Joko Widodo. Aku jelaskan kepada kalian sekali lagi ya. Ini langsung dari sumbernya yang sakit ya, Bapak Joko Widodo sendiri ya. Beliau sudah mengatakan bahwasanya ini adalah alergi. Kan begitu. Jadi ceritanya begini ya. Bapak Joko Widodo, kalian percaya aja lah sama aku. Gak usah percaya sama mereka. Kan begitu. Ya, jadi ceritanya Bapak Joko Widodo pergi ke Vatikan ya. Nah, Bapak Joko Widodo itu kan, beliau itu kan punya alergi kulit ya. Jadi beliau itu punya sabun khusus ya, khusus untuk alergi karena memang kulitnya mungkin sensitif kan begitu. Ya mungkin karena faktor usia. Ya, jadi mungkin imunnya juga lagi turun, oleh karena kesehatan mungkin terganggu melayani masyarakat semua kan. Tapi kita bisa lihat bagaimana aktivitas Bapak Joko Widodo kan begitu. Nah, waktu itu pas Pampres ya ngomong sama sama YouTuber Nusantara ya. Beliau katakan sama kami ya, untuk teman-teman tolong titip pesan kepada Bapak Joko Widodo, tolong sampaikan kepada beliau makan obat yang teratur Bapak. Kan begitu ya. Jadi diterangkanlah penyakit beliau itu ya. Jadi lupa membawa sabun khusus itu. Begitu nyampe di sana beliau ya namanya dalam perjalanan jauh ya, harus mandi beberes kan begitu. Nah ternyata yang karena memang lupa sabun yang dibawa, ternyata pakai sabun yang lain. Entah sabun dari hotel, entah sabun dari mana kan begitu ya. Entah beli di Alfamart di sana kan, mana tahu juga. Entah di Indomaret kan begitu. Entah di 212 Mart. Entah di kedai OKOC. Iya kan? Ada kedai OKOC di Vatikan. Dipakailah sabun itu. Nah, ternyata ngefek ke kesehatan kulit Bapak Joko Widodo. Begitu. Ya. Karena bukannya bilang apa, kami waktu itu ke sana tanggal 21 April ya. Selang beberapa hari beliau itu kalau nggak salah besoknya sore itu juga 21 April sore itu juga beliau berangkat ke Jakarta ya. Beliau menyampaikan sama kami ya bahwasannya beliau itu ditugaskan ya untuk kunjungan gitu loh, ada tugas untuk kunjungan ya. Ternyata kami pantau, ternyata beliau di Vatikan gitu. Dan ketika beliau di Vatikan juga Opung Parbilak juga tanya-tanya sama orang semua beliau. Bapak gimana kesehatannya bos? Bapak sehat. Gitu. Jadi nggak usah kalian sekarang begini aja. Kita challenge yang namanya tipa, katanya dokter itu. Kalau memang dia tahu mengenai penyakit Bapak Joko Widodo, suruh dia wawancara dokter yang menangani Bapak Joko Widodo dan tolong tunjukkan rekam medisnya. Pasti nanti dibilangnya lagi, alah rekam medisnya itu palsu itu. Udahlah Bu Dokter, Ibu karena memang Ibu Dokter ada dokternya Bapak Joko Widodo, sudahlah Ibu pasti sudah mencetak lembaran rekam medis ini di pasar pramuka kan.
Itulah susahnya orang ini, dikasih tahu yang benar, ya kan? Apa namanya, nggak ngerti gitu. Ya, sama seperti halnya begini, ya. Ada dua orang berjalan, ya. Berjalan orang ini di perkampungan, ya kan? Di perkampungan itu biasalah ada ternak kan begitu. Nah, ada seonggo, ya kan? Sama seperti orang ini seonggo, ya kan? Jadi, ya aku rasa kalian tahu gitu kan. Datang teman yang satu, ih, apa itu kayak tai. Datang temannya yang lagi, enggak mana tai itu, bukan tai itu. Tai itu loh. Kata yang satu. Datang satu lagi, enggak, iya juga, iya kayak tai, tapi kayaknya bukan tai lah. Berdebatlah orang kita 2 jam, ya, untuk memutuskan itu tai atau bukan. Kan begitu. Nah, datang yang satu ini, ya kan, penasaran dia, dicoloknya lah jarinya itu, telunjuknya itu ke onggokan tersebut, ya kan, diciumnya lah. Kan, betul kan tai. Kayak gini lah orang itu, biar tahu kalian. Dikasih tahu kebenaran, ya, apa namanya, dikasih tahu kebenaran, nggak percaya. Begitu berjumpa dengan kebenaran itu, maka pahitlah hidung mereka dan juga mulut mereka, hidup mereka juga. Ternyata mereka baru tahu ternyata tai rupanya. Itu dia, waduh, aku udah lagi nggak enak badan ini, jujur aja aku bilang, ya. Aku takut kalian nanti ditonton si Tiba ini, apa namanya, dibilang aku sakit TBC. Wanti-wanti. Jadi untuk kalian semuanya, ya, kalian cukup mendoakan Bapak Joko Widodo. Sama seperti ada beberapa warga, ya, dan beberapa pengunjung itu sampai bawa kertas putih karton bertuliskan doa mereka untuk Bapak Joko Widodo. Ya, jadi kalian juga dalam keadaan apapun, saya juga dalam keadaan apapun, ya, berharap ya Bapak Joko Widodo bisa semakin pulih lah. Ya, paling nanti mereka bikin alasan lagi. Alah, udahlah Bapak Joko Widodo, mendukunya Bapak Joko Widodo, makanya bisa sembuh. Itu lagi. Iya kan? Oh loh, Bapak Joko Widodo mendukun itu. Udah tahu kami. Gitu aja terus. Makanya aku bilang, apalagi dokter apa si Tipa ini, ya kan, dia itu ibaratkan orang tai-nya itu tai atau bukan? Coba colok. Iya tai. Sorry ya. Sorry sekali ya. Jadi itulah dulu dari Opung Parbelak sedikit mengenai keresahan dari sebagian besar rakyat Indonesia karena mereka itu mendapatkan informasi yang simpang siur. Kan begitu. Yang mereka percaya bahwasannya Bapak Joko Widodo itu hanya sakit biasa adalah kita, ya, yang apa namanya, yang berharap beliau cepat sembuh, kan begitu. Ya hanya sekedar penyakit kulit, nggak ada yang berbahaya, kan begitu. Nah, mereka ini biarkan saja gitu loh, karena sesungguhnya mereka ini ya seperti orang tadi itu, ya kan, yang dicolok katanya. Jorok bukan? Makan malam ini pun lagi makan malam ngomongin tai. Udah Pung, besok pagi aja. Malam ini aku nggak mau nonton kontennya Pung. Jadi konten malam ini, ya, itu judulnya dicolok ternyata tai. Oke. Jadi itu dulu dari Opung Parbelak. Salam Parbelak, salam NKRI, harga mati.